agenda presentasi. Baik, sebelum masuk ke inti pembahasan, izinkan saya menyampaikan agenda presentasi ini. Ada 6 poin utama yang akan saya bahas secara berurutan. Gambaran masalah, analisis penyebab, solusi SMIJT, landasan teori, strategi implementasi, dan dampak positif yang diharapkan. Gambaran masalah, Juni 2025, Bupati Mempawah meninjau langsung jalan di Dusun Beban yang rusak parah. Ada 3 penyebab utama. 1. Banjir Januari 2025, menggerus lapisan aspal dan fondasi jalan. 2. Kendaraan berat proyek SPAM PDAM melintas di ruas jalan yang sudah lemah. 3. Pengalihan anggaran pemeliharaan sejak 2020 tidak pernah sepenuhnya dipulihkan. Dampaknya, bahaya keselamatan, hambatan aktivitas warga, dan terganggunya akses ke layanan kesehatan dan ekonomi. Analisis penyebab. Terdapat 2 penyebab, yaitu teknis, kedua struktural. Teknis, fondasi terkikis banjir, kendaraan berat tanpa proteksi, drainase buruk. Struktural, anggaran tidak dipulihkan, koordinasi PDAM, NPUPR lemah, pendekatan selalu reaktif, dan keterbatasan fiskal daerah. Kesimpulan, ini bukan sekedar masalah teknis, ini masalah sistematik. Solusi SMIJT. SMIJT, Sistem Manajemen Infrastruktur Jalan Terpadu Berbasis Teknologi, adalah platform digital untuk mengubah pengelolaan jalan dari reaktif menjadi proaktif berbasis data. 4 subsistem. 1. Pemantauan real-time, sensor IoT di titik rawan, plus dashboard digital DPUPR untuk deteksi dini. 2. Aplikasi pengaduan warga, laporan kerusakan via mobile dengan foto dan GPS, progres bisa dipantau publik. 3. Penganggaran berbasis data, usulan anggaran dari kondisi real bukan perkiraan atau tekanan politis. 4. Koordinasi lintas sektor, tiap proyek yang gunakan jalan kabupaten wajib daftar dan setor jaminan perbaikan. Landasan teori, SMIJT didukung 4 teori. NPM, efisiensi lewat teknologi dan indikator kinerja terukur. NPS, warga sebagai mitra aktif bukan objektif pasif. Survey, not steer. Verqual, memperkuat dimensi tangible, reliability, dan responsiveness. Good governance, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi warga terintegrasi. Strategi implementasi, 3 fase selama 36 bulan. Fase 1, bulan 1 sampai 12, persiapan, bentuk tim teknis via SK Bupati, inventarisasi jalan, metode IRI, kembangkan aplikasi, latih SDM. Fase 2, bulan 13 sampai 24, uji coba, mulai di Kecamatan Mempawah Timur sebagai percontohan, aktifkan subsistem, integrasikan dengan e-planning dan e-budgeting, lakukan evaluasi independen. Fase 3, bulan 25 sampai 36, perluasan rollout ke seluruh kecamatan, bentuk unit pengelola permanen, publikasikan laporan kinerja, ajukan replikasi ke Provinsi Kalbar. Hambatan, anggaran birokrasi, kesenjangan digital diatasi lewat DAK, KPBU, dan pelembagaan via peraturan daerah. Dampak positif bagi masyarakat, respon perbaikan lebih cepat, ada saluran partisipasi anggaran transparan, keselamatan meningkat. Bagi pemerintah daerah, anggaran lebih efisien, prioritas perbaikan objektif, akuntabilitas terukur, koordinasi lintas sektor terlembaga. Bagi tata kelola, SMIJT adalah model good governance yang bisa direplikasi, mengubah paradigma dari reaktif ke proaktif. Rekomendasi, 5 rekomendasi untuk pemerintah Kabupaten Mempawah. Bentuk tim teknis SMIJT via SK Bupati dan mulai inventarisasi jalan. Ajukan pendanaan lewat DAK Infrastruktur, KPBU, dan program digitalisasi Kementerian PUPR atau Kominfo. Perkuat koordinasi dengan PDAM melalui perjanjian kerjasama formal pasca proyek SPAM. Libatkan DPRD sejak awal untuk menjamin keberlanjutan lewat peraturan daerah. Jadikan Desa Sejigi sebagai pilot village pertama implementasi SMIJT. Penutup, Bapak atau Ibu dosen dan rekan-rekan yang saya hormati, kerusakan jalan di Dusun Beban bukan sekadar lubang di aspal. Ia cerminan dari tantangan tata kelola pelayanan publik yang lebih besar. Melalui SMIJT, kita tidak hanya memperbaiki jalan, tapi membangun ekosistem infrastruktur yang berbasis data, teknologi, dan partisipasi warga. Infrastruktur yang baik adalah cerminan dari pemerintah yang peduli. Demikian presentasi saya, mohon maaf atas kekurangan, kritik dan saran sangat saya harapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.